dan berkelanjutan. Maka kredit union hadir untuk memberdayakan anggota. Sehingga ketika ada anggota yang mempunyai usaha, ya kita dorong, kita kembangkan, kita tumbuhkan, sehingga usahanya semakin lancar, sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang, dan kesejahteraannya dapat tercapai dengan baik. Maka kredit union itu hadir karena didasari oleh 5 pilar. Pilar yang pertama adalah pendidikan. Kredit union dilahirkan dengan pendidikan, diawasi dalam pendidikan, kemudian dikelola dengan pendidikan, dan bertumbuh karena pendidikan. Maka pendidikan menjadi pilar penting di dalam kehidupan berkoperasi. Yang kedua adalah swadaya. Swadaya artinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita, bukan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas. Solidaritas artinya bahwa Anda susah, saya bantu, saya susah, Anda bantu. Kemudian yang keempat adalah inovasi. Dalam situasi seperti ini kita selalu berinovasi agar kita tumbuh dan berkembang sebagaimana usaha dan mimpi yang kita harapkan. Yang kelima adalah kebersamaan dalam keberagaman. Dan kita bersatu karena kita kuat sehingga kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi anggota semua. Maka sebagai anggota kredit union kita harus memiliki prinsip yang dinamakannya RBT. RBT artinya rajin menabung, bijak meminjam, tepat mengangsur. Artinya koperasi ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka kita harus rajin juga menabung, kita bijak juga meminjam, dan kita juga tepat mengangsur. Dengan demikian maka perputaran uang di antara anggota akan semakin lancar dan semakin mudah sehingga kesejahteraan anggota yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Manakala kekurangan uang dalam hal pemberdayaan anggota bisa bekerja sama dengan Puskobdit, karena Puskobdit mempunyai beberapa produk yang bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Bapak Ibu para peserta RAT yang kami hormati, kehadiran kita pada hari ini juga merupakan suatu anugerah besar bagi kita untuk saling berjumpa, saling bertemu, dan saling berbagi sukacita di dalam kebersamaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penasehat bahwa perkembangannya cukup baik di dalam pengelolaan dalam 1 tahun buku ini. Pertama, mohon maaf karena saya belum mendapat bukunya, sehingga saya tidak bisa menganalisa buku secara utuh, tetapi saya percaya bahwa pengurus dan manajemen pasti akan mengelolanya dengan baik, sehingga kesejahteraan yang diharapkan oleh anggota dapat terwujud dengan baik. Kemudian ada satu permintaan tadi dari penasehat, itu adalah bahwa dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, kemudian kita melakukan pemilihan pengurus baru juga akan mengalami kendala. Sehingga itu adalah kebijakan internal Koperasi Talenta Sejahtera, maka duduk bersama, bicara bersama, karena demi kepentingan bersama. Maka itu bisa sesuai dengan ini. Asalkan dibuat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga di lain waktu tidak ada orang yang artinya menggugat kepengurusan. Sehingga diharapkan kita semua bijak dengan mendengarkan informasi dari penasehat tadi, supaya ke depan nanti kita bisa menata lebih baik. Dan kami berharap agar kita tetap bekerja sama, mewujudkan kesejahteraan yang kita impikan bersama, sehingga anggota-anggota yang berada di COVID Talenta Sejahtera akan semakin maju. Maka selama ini kalau kita menabung dari sisa uang kita, maka mulai hari ini kita menabung dulu baru kita menggunakan. Dan selama ini hampir di seluruh Indonesia kita menabung dari kelebihan. Tetapi sekarang ini kelebihannya agak susah karena kebutuhan kita semakin besar. Sandang, pangan, papan, dan juga pulsa. Sehingga kalau kita menunggu sisa dulu baru kita tabung, maka agak susah. Maka dalam situasi seperti ini, kita pintar mengelola keuangan keluarga, mengelola keuangan kita, sehingga kita bisa survive di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga para anggota mulai hari ini rajin menabung di koperasi, rajin meminjam di koperasi, dan juga tepat mengangsur. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga RAT kita hari ini akan membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
menyampaikan sambutan, dan kami percaya akan memperkaya wawasan kita bersama dan dapat kita memajukan untuk kembangkan CU yang kita cintai. Untuk selanjutnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama Martinus Supriyadi, nomor anggota 38. Pada kesempatan hari ini, saya ditunjuk dan dipercayakan baik sebagai Ketua Panitia, sekaligus sebagai pimpinan rapat dalam RAT ke-13 tahun buku 2019 pada kesempatan hari ini. Dengan mohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka hari ini, Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2020, rapat anggota tahun buku 2019 KSP CU Talitha Sejahtera saya nyatakan dibuka. Berdasarkan data yang kami peroleh dari absensi secara virtual, jumlah anggota yang mengikuti acara RAT pada pagi ini berjumlah 26 anggota. Mewakili dari seluruh anggota tentu saja. Semestinya RAT anggota akan dilaksanakan tanggal 25 Maret 2020 yang lalu, sehubungan dengan kondisi bangsa kita yang tidak memungkinkan, maka RAT diselenggarakan pada pagi hari ini. Dengan demikian, RAT secara visual ini kami anggap sah. Berikutnya adalah susunan RAT berikut ini. Pembacaan tatib RAT ke-13 tahun buku 2019 secara virtual. Yang pertama, pergunakan nama lengkap Bapak Ibu sebagai identitas peserta rapat, bukan nama inisial. Kedua, audio Bapak Ibu otomatis bisu saat bergabung. Bapak Ibu dapat berbicara bila moderator memberikan izin. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat atau melalui fitur raise hand. Pergunakanlah chat secara bijak. Chat ditujukan untuk menyampaikan pertanyaan atau mengemukakan pendapat. Berikutnya, untuk bertanya atau memberikan tanggapan, gunakanlah fitur raise hand dengan cara klik partisipan, kemudian berikutnya klik raise hand, dan kemudian klik lower hand. Berikutnya, silakan pergunakan headset atau earphone apabila diperlukan untuk kualitas suara yang lebih baik. Berikut, peserta wajib mengikuti dan patuh terhadap keputusan moderator virtual meeting demi kelancaran rapat anggota. Terakhir, host berhak untuk mematikan suara dari peserta bila dirasa suasana tidak kondusif. Selanjutnya kita akan memasuki mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus KSP CU Talitha Sejahtera tahun buku 2019 yang akan disampaikan Bapak Bernardus Wito. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu keluarga besar anggota KSP CU Talitha Sejahtera. Terlebih yang terhormat kepada Bapak Beni Ubun, perwakilan dari Puskop yang telah berkenan bergabung pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman Dewan Pengurus, juga teman-teman dari Badan Pengawas. Selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat. Yang pertama-tama, mari
kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilindungi dari pandemi COVID. Yang berikutnya perlu kami sampaikan kepada keluarga besar anggota KSP Utalitas Sejahtera bahwa dengan sangat terpaksa akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan rapat secara virtual sebagai bentuk dari semangat para pengurus dan badan pengawas untuk tetap taat asas transparansi, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dengan cara apapun akhirnya kami tetap mengadakan rapat meski melalui media virtual. Dan yang berikutnya, saya atas nama Dewan Pengurus mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mengelola CU kita Talenta Sejahtera untuk dikembangkan dan dibuat lebih maju. Bapak Ibu, tentu ini bukan semata kerja keras pengurus. Tanpa ada peran serta yang luar biasa daripada Bapak Ibu sekalian, kami bukanlah siapa-siapa. Oleh sebab itu, pada kesempatan RAT tahun Buku 2019 kali ini, kami mengambil tema, kita berintegritas, Talenta Sejahtera semakin berkualitas. Makna integritas adalah kepribadian. Tentu kepribadian yang luhur. Di dalam kepribadian luhur tercantum di sana ada kedisiplinan dan komitmen. Demikian juga di dalam kita berkooperasi sangat dibutuhkan yang namanya kedisiplinan dan komitmen. Talenta berkembang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, mulai perjalanan dari SHU yang hanya 5 juta sekian, sekarang hampir 200 juta. Itu tentu hasil dari kerjasama semua pihak, terlebih kita, para anggota yang sekaligus menjadi pemilik dari CU Talenta ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita berintegritas, berkomitmen, untuk bersama-sama mengupayakan perkembangan dan kemajuan koperasi simpan pinjam CU Talenta Sejahtera secara bersama-sama. Peran serta Bapak Ibu sebagai anggota ketika Bapak Ibu disiplin di dalam membayar iuran atau simpanan wajib, membayar angsuran pinjaman tepat waktu, dan senantiasa berani terlibat untuk mengikuti program-program yang ada, seperti pendidikan ataupun yang lain, itu akan mengantar kita pada CU yang berkualitas. Di akhir kata, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi yang serba darurat seperti ini, marilah kita tetap mempunyai komitmen yang tinggi di dalam mengelola koperasi CU Talenta Sejahtera ini agar semakin hari semakin berkembang, yang berdampak kepada kesejahteraan kita semua. Sekali lagi, pengurus memohon maaf jika kami hanya mampu membuat pelaporan atas kinerja maupun laporan keuangan hanya melalui virtual. Tapi hendaknya ini menjadi kesepahaman kita bersama bahwa ini semata-mata karena kondisi darurat. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti RAT virtual tahun Buku 2019. Semoga perjalanan RAT kali ini berjalan dengan baik dan lancar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, para anggota Lentera Sejahtera, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus, alangkah baiknya ketika saya perkenalkan terlebih dahulu para personel pengurus agar lebih afdol ketika Bapak Ibu mengenali masing-masing. Saya persilakan Pak Kirby berdiri sebagai bendahara. Ini wajah yang sangat familiar bagi para anggota Talenta karena memang paling sering berhadapan dengan para anggota. Ini Pak Edi sebagai Sekretaris Jenderal yang selama ini mengawal tentang keadministrasian dan keorganisasian Talenta Sejahtera. Berikutnya Pak Buang Mariono, Stefanus Buang Mariono, ini Ketua satu bidang pendidikan yang selama ini mengawal pendidikan di koperasi kita. Dua sekaligus saya perkenalkan, ini adalah Dewan Panitia Kredit, yang bapak-bapak ini Pak Yohanes Wedin, yang ibu ini adalah Ibu Tumini. Ini keduanya adalah Dewan Panitia Kredit. Kemudian di sebelah meja sana ada Pak Benyamin Mali, itu Ketua Dewan Penasehat. Kemudian ada Pak Gung Supriyanto, itu Pak Gung Supriyadi, itu dan Pak Tri Yulianto, itu sebagai badan pengawas. Inilah yang selama ini mengawal dan mengkritisi kinerja kami sebagai pengurus. Saya rasa itu perkenalan kami. Selanjutnya kami akan menginjak kepada sesi pelaporan. Karena yang paling krusial dan paling utama di dalam pengelolaan koperasi kita yang bersifat koperasi simpan pinjam, maka pelaporan keuangan mutlak dan sangat penting. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan prioritas pertama untuk Pak Kirby menyampaikan pelaporan secara singkat dan sederhana, tapi mudah dipahami. Waktu sudah tepat, saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pertama, kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini, pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam suasana yang walafiat. Yang saya hormati Bapak Ubun sebagai perwakilan dari Puskopdit, Bapak Penasihat, Bapak Pengawas, dan semua anggota yang berbahagia. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Pertama, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, di mana pada pagi hari ini sudah memfasilitasi untuk kita semua. Tanpa ada fasilitas seperti ini, mustahil kita dapat melaksanakan secara virtual pada pagi hari ini. Bapak Ibu anggota yang berbahagia, kami pengurus di sini berkumpul. Tetapi berkumpul kami adalah, mau diketahui juga oleh anggota, kami sudah disterilisasi pada ketika masuk, sehingga dari kami yang berkumpul di sini tetap aman, Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya kepada pokok materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah laporan keuangan, yaitu sehubungan dengan berakhirnya tahun buku 2019. Jadi yang kami laporkan di sini adalah tahun buku 2019 Januari sampai dengan Desember 2019. Ya, yang ingin kami tampilkan di sini adalah Bapak Ibu bisa melihat adalah
LKST tahun 2019 itu memang sudah kami tampilkan di situ bahwa pendapatan sampai dengan akhir Desember 2019 itu adalah 248.618.000 rupiah. Itu adalah pendapatan yang berasal dari bunga pinjaman, RBSP, maupun bunga-bunga yang terakumulasi dari situ, termasuk dividen selama kita menjadi anggota Puskopdit, dan bunga sipuar atas simpanan yang kita simpan di Puskopdit. Itu yang menjadi pendapatan kita selama tahun 2019 ini. Nah, dari paparan yang kami sampaikan di LKST ini, itu memang sudah tergambar menurut kami adalah pengeluaran berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Sehingga yang kami bagikan kepada anggota adalah 96 sekian itu setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Itu Bapak Ibu yang perlu diketahui. Mungkin nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa dilihat di lembar LKST ini. Tolong Mas Aan yang Mas rencana realisasi Mas. Rencana dan realisasi. Ya baik itu Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini rencana dan realisasi 2019 ini. Ini tergambar adalah dari masing-masing komponen ada simpanan pokok yang berasal dari rencana kami adalah 6.760.000, tetapi hanya tercapai 5.660.000. Artinya ini pencapaian anggota waktu itu tidak tercapai. Anggota baru maksud kami ya. Anggota baru itu adalah simpanan pokoknya 160.000 rupiah simpanan pokoknya, sehingga kami tidak mencapai sasaran itu karena memang kondisi dan kami memang dalam menerima anggota adalah ya sangat hati-hati sehingga kami tidak tercapai. Simpanan wajib yang terkumpul adalah selama 2019 adalah 93 juta sekian. Ada pertumbuhan 3,7%. Simpanan sukarela yang cukup bagus, ada pertumbuhan 14%. Kemudian pinjaman, rencana peminjam sebenarnya kami hanya menargetkan 89, tetapi tercapai 128 orang. Kemudian pinjaman ini kami merencanakan 1.389. Kami bisa memberikan pinjaman 1.514 atau ada pertumbuhan kurang lebih 44%. Ini salah ya, 44%. Perlu diketahui, realisasi peminjaman sebesar itu kami masih tetap ekstra hati-hati. Kalau kami hanya menuruti sesuai dengan permohonan, itu adalah catatan kami adalah lebih besar daripada permohonan, sehingga kami tidak memberikan pinjaman sesuai dengan permohonan. Maaf. Kemudian bunga pinjaman kami 176 juta sekian, tercapai 208 juta. Artinya ada kenaikan
18%, ada pertumbuhan 18%. Nah, total pendapatan di 2019 adalah 248.618 juta. Ya, ada pertumbuhan 14%. Kemudian total biaya memang kami di tahun 2019 tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena memang berdasarkan kesepakatan pengurus ada beberapa pengeluaran yang kami ambilkan dari beberapa dana cadangan seperti dana pendidikan maupun dana sosial. Karena menurut kami, menurut kesepakatan pengurus bahwa dana pendidikan maupun dana sosial belum terserap sepenuhnya, sehingga kami mengalokasikan atau mengambil sebagian untuk mengurangi beban biaya di tahun 2019, sehingga kami ambilkan dari dana-dana tersebut. Seperti contoh untuk biaya pengurusan badan hukum. Badan hukum itu kami ambilkan sebagian dari dana pendidikan dan dana sosial. Kalau saya ambilkan dari dana tahun berjalan sepenuhnya itu agak terbebani karena itu biayanya cukup lumayan, yaitu 9 juta sekian, sehingga ya dengan berbagai pertimbangan kami mengambilkan dana-dana yang bisa kami gunakan. Kemudian jumlah peminjaman Bapak Ibu, jumlah peminjaman itu tadi sebenarnya di kami setelah kami mapping memang sesuai permohonannya permohonan pinjaman kami itu sebenarnya 1.600.000.000 sekian, sehingga hanya disetujui dengan sampai dengan 1.514.000.000. Itu artinya kami pengurus panitia kredit dan pengurus memang ekstra hati-hati untuk memberikan pinjaman sesuai dengan permohonan anggota. Ya, kami tidak serta-merta mengabulkan semua permohonan peminjaman. Banyak yang ingin kami sampaikan dalam hal peminjaman ini, Bapak Ibu. Sebenarnya kami tidak ingin membebani anggota terhadap peminjaman koperasi ini. Sebagai gambaran yang kami lakukan atau pengalaman yang kami alami sampai saat ini adalah mekanisme peminjaman itu memang harus lunas dulu atau 2/3 baru top up. Nah, itu idealnya kan seperti itu. Tetapi ada pengalaman kami ini untuk pengetahuan kita semua saja. Misalnya begini, ada anggota yang masih ada pinjaman katakanlah 5 juta. Ada kebutuhan yang mendesak, dia top up menjadi 15 juta, katakanlah seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Nah, ini sebagai bahan analisis kami sebagai pengurus, bahwa ketika pinjam 5 juta saja, itu jangka waktunya agak panjang, itu saja belum lunas. Tidak sesuai dengan perjanjiannya. Nah, analisis kami adalah, lah kok mau top up sekian besarnya? Ini apakah tidak terlalu memberatkan ke anggota? Ini yang kadang-kadang menjadi pertimbangan kami, analisis kami. Itu jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau memang kami kadang-kadang tidak mengabulkan sesuai permohonan Bapak Ibu sebagai anggota.
Kemudian terkait pinjaman Bapak Ibu, kami mungkin yang Bapak Ibu sebagai anggota yang paling tidak suka mungkin dengan saya mungkin ya, ketika saya memberikan himbauan, memberikan teguran secara lisan maupun WA itu mungkin tidak suka dengan saya, itu ya mohon maaf Bapak Ibu, itu bukan apa-apa. Jadi saya semata-mata untuk berbuat amanah apa yang dibebankan kepada anggota, kepada saya, kepada kami adalah ya itu tugas saya, tugas kami untuk mengingatkan baik secara informal maupun formal, itu memang kewajiban kami. Saya ya mohon maaf kalau ketika dapat himbauan dari kami agak terus dahinya, ya mohon maaf Bapak Ibu, itu bukan niatan kami, jadi semata-mata kami ingin menyelamatkan dari operasi ini. Kemudian, nah dari pembagian dividen tadi Bapak Ibu, kami sisihkan adalah 96 juta sekian ini yang kami bagikan kepada anggota. Kami menyadari dan tahu kesalahan kami, idealnya dividen itu dibagikan paling tidak setelah RAD. Dengan situasi yang seperti ini, kemarin kami sepakat bahwa dividen dibagikan terlebih dahulu sebelum diselenggarakan RAD, dengan pertimbangan barangkali bisa membantu meringankan sedikit atas beban COVID 2019 yang kita alami bersama ini. Jadi kami bukan ada pamrih apa-apa, ya ini karena keberadaan kita bersama dan dividen mungkin tidak terasa juga, barangkali sedikit membantu, itu saja niatan dari kami sebagai pengurus untuk memberikan terlebih dahulu. Termasuk kami menyinggung sedikit adalah kemarin kami berbuat peduli, Lentera Peduli itu adalah bagian dari kami untuk kepedulian kita kepada kita bersama, bahwa masalah COVID ini adalah sungguh berat bagi kita semua. Jadi kemarin ambil bagian dari masalah ini, koperasi ini, sehingga ya, dan kami berusaha untuk tidak membebani biaya-biaya yang akan datang. Kami berusaha untuk tidak membebani biaya yang akan datang. Itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini, walaupun itu sebenarnya ya saya tuplek saja, saya ambil keputusannya kalau itu memang biaya-biaya yang tidak akan membebani di 2020 ini. Kemudian yang saya sampaikan tadi, kenapa dana simpanan pokok tadi tidak tercapai? Karena simpanan pokok itu adalah berasal dari simpanan pokok anggota baru. Ya. Anggota baru itu kemarin kita tahun lalu kan tidak muluk-muluk menargetkan. Kita menargetkan 42 anggota untuk tahun 2019. Tapi hanya tercapai 35 anggota. Itu yang ya bukan apa-apa, kami memang terus terang ekstra hati-hati untuk menyaring anggota-anggota ini, hingga ya sudahlah, artinya yang 35 itu yang kita anggap sebagai anggota baru dan memberikan kontribusi simpanan pokok di laporan kami ini. Kemudian yang keluar
ada yang keluar di sini. Keluar ini bukan apa-apa karena memang tidak domisili dan ada yang meninggal dan bahkan ada yang kami keluarkan. Jadi pengurus memang berat untuk mengeluarkan dengan beberapa pertimbangan. Akhirnya memang kami keluarkan, ada beberapa yang kami keluarkan di 2019. Mungkin itu yang kami sampaikan. Pas tanya jawab kami persilakan untuk yang kurang jelas disampaikan pada saat nanti. Nanti itu tanya jawab. Terima kasih Pak Tito. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, kami pengurus itu setiap kali di awal tahun mengadakan rapat persiapan pengelolaan, yaitu membuat proyeksi. Tadi itu yang disampaikan Pak Kirdi, ada proyeksi dulu bahwa kita mempunyai rencana pendapatan ini sekian, rencana penarikan anggota baru sekian, sehingga berdampak pada pemasukan uang pokok, uang pangkat sekian. Tapi pada kenyataannya setelah kita pengelolaan selama 1 tahun, seperti uang pangkat kenapa tadi disampaikan berbeda, itu karena memang tidak sesuai antara proyeksi dengan apa yang kita capai. Jadi Pak Kim tadi sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa itu tadi semua rencana dari bendahara atau rencana proyeksi keuangan dan sebelahnya adalah realisasi dari proyeksi itu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan nanti kalau seandainya ada tanggapan atau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui admin. Berikutnya akan saya persilahkan Pak Edi sebagai Sekretaris Jenderalnya untuk menyampaikan yang berkaitan dengan keorganisasian dan dengan operasi kita selama 1 tahun pada tahun 2019 ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Edi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik. Di sini mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya laporkan, karena untuk program kerja pengurus 2020 dan Polja itu sudah ada di buku yang mungkin nanti juga akan ditayangkan. Nanti akan saya singgung beberapa hal. Nah, sebelum menyangkut masuk ke program kerja pengurus 2020 dan Poljaknya, maka sedikit evaluasi tentang kerja pengurus tahun 2019. Yang pertama, memang tadi dijelaskan oleh Pak Kidi bahwa target anggota tidak terpenuhi. Itu semata-mata bukan karena kita tidak ada peminat, tetapi karena memang kita selektif di dalam memilih anggota. Dan yang kedua, bahwa kita juga target berbadan hukum sudah kita capai. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketua tentang bagaimana proses untuk mendapatkan badan hukum. Jadi kita adalah suatu lembaga koperasi yang legal sekarang. Kemudian ada juga kebijakan yang nanti sudah diterapkan di 2020, yaitu tentang uang pangkal yang naik dari 50 menjadi 100 saya. Jadi itu perlu nanti ada juga di Poljak itu ada. Kemudian perlu juga kita pengurus ini kan perlu juga dimonitoring oleh Dewan Pengawas. Nah, kami mohon untuk kedepannya, kemarin juga sudah ada monitoring, tapi dari pengurus supaya kinerja pengurus itu lebih meningkat. Maka kami mohon nanti Dewan Pengawas juga untuk tidak hanya bendara tapi semua pengurus kinerja. Itu Dewan Pengawas. Kemudian juga proyeksi ke depan yang ingin kita tekankan juga masalah penerapan pelayanan. Ini sudah kita
canangkan di Poljak tahun 2018-19, tapi ini juga belum terlaksana dengan baik. Masalah pelayanan menyangkut waktu bukan pelayanannya, tapi menyangkut waktu. Ya, misalnya di sini disebutkan bahwa pelayanan pagi itu dari jam 11 sampai jam 12, sore jam 15 sampai jam 17, kemudian malam jam 19 sampai jam 21. Nah, ini tolong anggota nanti mentaati ini, ya, supaya juga tidak merepotkan semuanya, karena kalau setiap saat kita agak susah juga gitu ya, karena kita juga punya kesibukan lain. Jadi makanya kita buat penerapan pelayanan yang seperti itu. Walaupun belum terlaksana dengan baik, tapi diusahakan nanti ini bisa. Nah, kemudian karena pelayanannya sudah diatur seperti itu, termasuk nanti di pengajuan pinjaman juga akan kita tegaskan kembali bahwa pengajuan pinjaman reguler itu tanggal 20 sampai dengan 30 per bulannya. Nah, nanti setelah dirapatkan oleh pengurus dan panitia kredit, baru nanti ada pencairan pinjaman yang bisa diambil tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah, ini tahun 2019 belum berjalan dengan baik. Nah, maka di 2020 kita usahakan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah berbadan hukum nih. Nah, kemudian untuk mempermudah pelayanan, maka kita akan mengadopsi sistem komputerisasi akuntansi. Jadi dengan sistem komputer. Nah, ini sedang kemarin sebenarnya 2019 ini akan kita realisasi, tapi kondisi COVID memang sungguh mempengaruhi. 2020 ini direalisasi, tapi karena kondisi yang seperti ini sehingga kita akan tunda. Tapi program ini tetap akan kita usahakan untuk realisasi. Kemudian menyangkut juga ada yang tidak masuk di Poljak proper, tetapi kita laksanakan 2019 adalah peduli 2020 ya, itu peduli sosial untuk anggota. Ini kita melihat keprihatinan, kemudian dengan niat baik dari para pengurus berkumpul membicarakan, akhirnya kita yang memberikan, walaupun mungkin jangan dilihat isinya, tapi paling nggak sudah ada tingkat kepedulian pengurus kepada anggota. Itu untuk evaluasi yang tahun 2019. Sekarang kita lihat bagaimana program dan proyek tahun 2020 yang tentu Bapak Ibu yang sudah pegang buku bisa dilihat di halaman 30 dan halaman 31. Program. Baik, sambil kita lihat program kerja tahun 2020. Dari Badan Pengawas ini mengaudit pengurus secara berkala. Yang dimaksud pengurus di sini adalah semua pengurus, tidak hanya masalah keuangan, tetapi kinerja ketua, kinerja sekretaris, kinerja semuanya ini juga perlu diaudit secara keseluruhan. Kemudian bidang pendidikan yang kemarin 2019 kurang berjalan dengan baik, maka kita tekankan seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi bahwa pendidikan sangat pokok dan penting sekali untuk memajukan koperasi kita. Maka kita mencoba untuk melaksanakan bidang pendidikan, meningkatkan kualitas anggota melalui kaderisasi dengan mengirim ke pelatihan-pelatihan, dan juga melaksanakan pendidikan secara internal. Kita memanggil ahli untuk memberikan pendidikan kepada anggota dan pengurus sehingga nanti diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari koperasi itu. Kemudian ada kunjungan kerja. Tentu kunjungan kerja ini ke koperasi yang kita anggap koperasi yang sudah mumpuni lah, sudah sangat maju, dan kita perlu belajar di situ. Maka kita programkan juga untuk kunjungan ke komunitas koperasi simpan pinjam. Kemudian
target perebutan anggota ini ada 48. Dan untuk sekarang sudah mulai terjalin komunikasi melalui WA group, ada WA anggota. Jadi di situ juga bisa saling sharing untuk menyampaikan masalah atau menyampaikan informasi. Kemudian untuk bidang perkreditan itu yang broker tadi, broker atas lagi. Perkreditan ya peningkatan kualitas pelayanan. Saya katakan tadi kualitas pelayanan diusahakan dengan mengadopsi dengan sistem komputerisasi ini diharapkan kita mampu nanti pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian monitoring terhadap pelayanan peminjaman dan pengembalian ini tentu setiap bulannya kita monitoring, terutama juga baik dari semua pengurus, bendahara dan pengawas. Kemudian mengeliminir kredit macet dan bermasalah. Ini setiap ada sesuatu yang bermasalah selalu pengurus itu berkumpul untuk membicarakan bagaimana solusinya. Dan target pendapatan bisa dilihat. Dan untuk pengurus inti ini mengambil sistem komputerisasi, mengadakan rapat rutin sesuai dengan kebutuhan. Jadi selain rutin, juga apabila ada sesuatu yang dibutuhkan, kita juga akan menyelenggarakan rapat untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan. Kemudian mengevaluasi kinerja pengurus. Jadi setiap rapat juga kita evaluasi seberapa jauh kinerja kita. Kemudian bendahara mengelola secara profesional, memfasilitasi semua program secara maksimal. Nah itulah kedepannya untuk program kerja yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini tidak menghambat terhadap realisasi dari program yang sudah kita rencanakan. Nah, sekarang Poljakan. Nah, untuk Poljak ini hanya berapa yang saya soroti, tidak saya bahas semua. Ini nomor 8. Nomor 8, di Bapak Ibu sudah mendapat buku atau bisa di nomor 8 itu tentang rekomendasi oleh anggota yang punya. Jadi setiap anggota baru itu wajib mendapatkan atau direkomendasi oleh anggota lain yang tentu track record-nya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jika harapan kita bahwa kalau ada suatu permasalahan kita bisa diskusikan dengan yang merekomendasi itu, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian ada perubahan untuk uang pangkal tadi saya jelaskan dari 50 menjadi 100.000 untuk anggota baru. Lanjutan next untuk yang berikutnya yang ada tentang kapitalisasi nomor 11. Kapitalisasi 1% dari peminjam yang disetujui atau peminjam yang lebih kecil atau sama dengan simpanan dibebaskan dari kapitalisasi. Jadi bagi mereka yang meminjam pinjamannya di bawah simpanan itu akan tidak dikenakan 1% kapitalisasi itu. Dan pelayanan sudah saya singgung. Saya rasa itu yang terpenting yang perlu saya sampaikan. Untuk lainnya nanti bisa ditanyakan apabila tidak jelas. Terutama juga nanti menyangkut bagaimana proses kita mendapatkan badan hukum. Nanti Pak Bernardi Suito sebagai ketua untuk menyampaikan pada semua anggota. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga koperasi kita semakin maju. Dan anggota juga tetap akan asas, tetap akan aturan jika koperasi kita betul-betul menjadi koperasi yang mampu mensejahterakan semua anggota. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, berikanlah saya sedikit memberikan rangkuman dari semua pelaporan tadi. Kira-kira seperti ini. Pengurus
selalu membuat program keuangan, membuat proyeksi dan target. Bidang pendidikan membuat rencana kerja dan membuat jadwal untuk memajukan pendidikan. Tim kredit atau panitia kredit itu juga membuat target. Tahun ini seberapa besar saya harus mampu menjual pinjaman kepada anggota. Nah, di dalam pelaksanaannya kemudian ada pola-pola kebijakan tadi, ada asas kehati-hatian, contoh yang dilakukan oleh panitia kredit, sehingga tidak semua ajuan yang disampaikan itu otomatis akan menjadi sesuai dengan apa yang direalisasi. Karena ini menyangkut tanggung jawab moral maupun tanggung jawab profesional dalam mengelola keuangan. Demikian juga bendahara. Dia selalu membuat proyeksi bahwa ada target yang ingin dicapai. Tahun 2020 kalau tidak salah ingin mencapai target SHU itu sampai dengan angka di 225. Itu targetnya. Tapi nanti realisasinya akan kita baca pada akhir tahun 2020. Seperti itulah kira-kira kinerja yang dilakukan oleh badan pengurus. Hal yang berkaitan dengan program kerja, tentu kita akan berjuang untuk mengupayakan semua terrealisasi. Namun demikian, kadang terjadi kendala yang berkaitan dengan banyak hal. Contoh, target untuk mendapatkan badan hukum itu sudah terlambat. Karena itulah teamwork, sehingga saya berkoordinasi dengan Pak Ketri. Pak Ketri ada nggak anggaran untuk yang mampu untuk mengcover untuk mendapatkan badan hukum? Ketika dihitung, dari mana ya posnya? Ternyata baru mampu direalisasi pada tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 13 Agustus, saya bersama tim pengurus menandatangani akte pendirian badan hukum CU Talenta Sejahtera. Sehingga perlu saya sampaikan dan saya infokan kepada Bapak Ibu bahwa CU kita, CU Talenta Sejahtera, pada saat ini sudah berbadan hukum. Kemudian ada rencana kerja atau program kerja yang dicanangkan oleh pengurus pada tahun 2019 yang harusnya terrealisasi pada tahun ini adalah sistem online. Jadi kita berharap sebenarnya kita segera memiliki sebuah perangkat atau fitur yang menjadi sistem di dalam pengelolaan operasi kita, sehingga semua anggota bisa mengakses melalui HP-nya, baik besaran pinjaman, besaran simpanan, beberapa saya sudah mengatur, itu harapan kami sudah bisa terrealisasi pada tahun ini. Tapi karena kondisi, kembali lagi pada kondisi, akhirnya baru tahun ini akan kita perjuangkan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan target kita untuk mendapatkan untuk mempunyai sistem ini akan segera tercapai. Saya mohon doa restu Bapak Ibu saja, mudah-mudahan pengurus segera bisa merealisasikan hal ini. Kemudian hal yang berkaitan dengan yang sifatnya darurat, seperti kemarin kita memberikan paket sembako, itu semata-mata karena pengurus senantiasa mencoba untuk tidak sekedar peduli, tapi merasa bahwa koperasi ini harus hadir lah gitu. Jadi kita ini merasa bahwa keluarga besar koperasi Talenta Sejahtera ini semua ada keterkaitannya, sehingga kami sepakat bahwa ayolah koperasi ini hadir di dalam kondisi seperti ini kepada setiap anggota. Barangkali bentuknya bukan kehadiran secara fisik, tapi berupa sembako. Dan itu didasari oleh semangat bahwa barangkali ada di antara kita yang memang membutuhkan.
Jadi hal demikian yang menjadi kepekaan kami sebagai pengurus. Dan sekali lagi mohon doa restu Bapak Ibu dan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami di dalam mengupayakan perkembangan dan kemajuan koperasi. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan, sebenarnya begitu kita mendapatkan akte badan hukum, itu pengurus hendaknya demisioner, sehingga ada fase pemilihan pengurus baru. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Benyamin sebagai badan penasihat, juga saran dari Bapak Dukun dari Puskop, terpaksa fase itu baru bisa kita lakukan barangkali pada saat yang akan datang. Sehingga mohon maaf kalau sekarang kami tetap mengelola mengurus, karena tidak mungkin kita terantarkan terus kemudian kita demisioner, kami demisioner sehingga pengelolaan koperasi berhenti. Makanya kami sepakat mengadakan rapat darurat bahwa mari kita jalankan pengelolaan ini dengan pengurus yang lama ini sampai dengan akhir tahun 2020, dan nanti pada RAT yang akan datang tahun 2020 akan diberikan kesempatan untuk memilih pengurus baru. Jadi nanti aturan mainnya saya sampaikan di saat RAT yang akan datang saja, bukan sekarang, nanti terlalu lama. Kira-kira demikian Bapak Ibu rangkuman dari semua pelaporan kami. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, kesilapan, kesalahan, dan banyak hal dalam diri kami. Tapi sungguh kami semua pengurus mempunyai semangat untuk menjaga integritas, kejujuran, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik, waktu karena pelaporan kami sudah selesai, waktu akan saya berikan kepada pembawa sidang karena mungkin kita akan dievaluasi oleh badan pengawas. Oleh sebab itu, waktu pelaporan kami kembalikan kepada Pak Martin sebagai ketua sidang. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bersama-sama laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2019. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pengawas tahun buku 2019 yang akan disampaikan oleh Bapak Gun Supriyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi kami di dalam CU ini bisa dilihat di bab 5 halaman 25. Kami selaku badan pengawas dari CU Talenta Sejahtera. Nanti Bapak Ibu untuk memberikan waktu dalam rapat anggota tahunan tahun 2019 ini bisa Bapak Ibu pelajari di buku yang mungkin sebagian sudah dibagikan kepada anggota ataupun yang telah ditayangkan secara virtual di dalam tempat ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu dari Puskop Jakarta dan juga para anggota yang dapat bergabung dalam rapat virtual ini. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa dalam situasi yang seperti ini kami memaksa untuk mengadakan rapat virtual seperti yang dilakukan beberapa CU lain di dalam Puskop Jakarta dengan maksud dan tujuan bahwa memang kita mau tidak mau karena sudah menginjak tahun buku tahun 2020, maka kita
harus segera memclosing atau menutup pembukuan dalam tahun 2019 ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa TU Talenta Sejahtera seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sekjen, Bapak Ketua, dan Bapak Direktur kita tadi sebetulnya sudah terwakili secara lengkap. Maka kami tidak menyampaikan secara panjang lebar karena memang itu semua kami setelah melakukan suatu koordinasi yang intens selama walaupun dalam kondisi pandemi, kami selalu mengadakan pertemuan dengan protokol kesehatan yang berlaku di pemerintah. Dan khususnya di Talenta ini bahwa kami hanya ingin menyatakan bahwa memang secara realisasi dari program kerja 2019 mungkin ada beberapa poin yang memang belum terrealisir. Tetapi secara keseluruhan kami sungguh sangat mengikuti pertumbuhan dari TU ini dan hasil dari pergerakan TU ini sungguh sangat luar biasa. Kami masih bisa membagi dividen, kami masih bisa melakukan peduli kepada anggota, dan kami tahun ini sungguh luar biasa. TU telah menggulirkan suatu badan hukum yang artinya kita sudah sepenuhnya memiliki badan hukum yang sah. Jadi suatu kegiatan finansial keuangan di TU ini secara sah, secara hukum. Itu suatu prestasi dan memang masuk program kerja, walaupun sebenarnya kami dari awal telah menyampaikan ingin memberikan satu visi-misi mengenai komputerisasi, karena memang kami kesepakatan di dalam pengurus sistem pembukuan secara online, secara komputerisasi yang full, ya lengkap, yang akan memudahkan supaya bendahara dan pengurus ini mudah dalam menjalankan fungsinya. Tetapi harapan kami tahun ini kami dapat melaksanakannya dan akan segera mendorong pengurus untuk melakukan pembukuan secara online sehingga semua anggota dapat mengakses kegiatan TU secara online maupun secara digitalisasi secara full penuh. Sedangkan secara keseluruhan nanti bagaimana pertumbuhan itu nanti di dalam buku sudah dipaparkan bahwa pada prinsipnya kami telah mengikuti karena memang tidak menjadikan suatu dominan si pengawasan kami, karena pengawasan kami tidak hanya mengikuti pembukuan secara detail, kami tidak harus selalu datang secara detail karena memang kami harapkan tahun ini diharapkan kami sudah bisa mengikuti secara komputerisasi. Dengan melihat angka-angka yang dipaparkan disampaikan oleh Bapak Bendahara tadi dan juga laporan-laporan yang telah disampaikan secara visual tersebut di atas, pandangan umum kami, koperasi ini masih mempunyai trust atau kepercayaan dan masih kami nyatakan dalam kondisi yang sangat sehat dalam artian secara pembukuan dan komitmen kami sebagai pengurus dan pengawas masih berjalan pada rel yang telah ditentukan sesuai program kerja TU Talenta Sejahtera. Itu prinsipnya. Jadi nanti secara umum untuk menyingkat waktu bisa Bapak Ibu baca-baca dalam buku maupun di virtual yang telah disampaikan oleh rekan tim kerja sidang tahun ini. Mungkin sedikit program kerja kami di tahun 2020 mungkin Pak Yulianto mungkin bisa menyampaikan di halaman 29 tambahan sedikit Pak Yulianto mengenai rencana kerja pengurus pengawas ya maksud saya itu akan ada persoalan. Jadi
Mungkin secara singkat Pak Yuri bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya minta maaf pada panitia dan pengurus yang selama ini saya tidak pernah mengikuti rapat itu. Dan pada rapat yang ke-13 ini sangat istimewa. Tidak seperti rapat sebelumnya, yaitu rapat yang ke-13 ini melalui virtual dengan online. Dan di rapat yang ke-13 ini memang kami sudah membuat rencana kerja pengawasan. Dan itu pun juga sudah saya buat buku seperti ini ya Pak ya. Dan saya juga sudah mengundang ke Covid mungkin terlalu lama, makanya maaf Pak Bubun kalau mungkin ini tidak diberikan ke Pak Bubun. Dan saya akan membacakan rencana kerja tahun 2020 seperti Pak Tung tadi juga kalau itu ada kesalahan bukan rencana kerja, mungkin Mas Aan bisa ditampilkan di mulut rencana kerja itu bukan rencana kerja pengurus tapi pengawas. Itu ada dua, yang pertama itu kinerja pengurus dan yang kedua laporan keuangan, tentunya masalah keuangan pasti negara. Yang pertama kami akan merencanakan setiap bulan. Di samping itu juga kami akan mengevaluasi dampak dari pelaksanaan pulang kerja pengurus tersebut setiap 3 bulan sekali. Tiga mungkin kami juga akan mengecek aset dan inventaris terhadap rata. Jadi kami juga akan mengecek aset inventaris itu apakah sesuai yang di neraca atau tidak. Yang keempat, memonitoring pelaksanaan pendidikan kepada anggota dan penjadwalan di COVID ya 3 bulan itu saya cek. Dan untuk yang kelima, ikut serta menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pengurusan koperasi talenta yang berbadan hukum. Alhamdulillah di tahun 2019 ini koperasi kita sudah memiliki badan hukum. Di samping itu juga kami akan mendampingi dan memonitoring pelaksanaan program penjualan berbasis komputer. Jadi untuk ini adalah program dari Puskobil. Memang kemarin pengurus sudah merencanakan program komputerisasi ini. Pengawasan keuangan. Yang pertama mungkin pemeriksaan darurat itu slip uang masuk dan uang keluar itu akan kami rencanakan setiap bulannya. Dan pemeriksaan kedua, pemeriksaan laporan keuangan statistik dan statistik bulanan. Jadi ini juga saya rencanakan setiap bulan. Untuk yang ketiga, pemeriksaan simpan pinjam anggota. Jadi di sini saya akan memeriksa apakah ada anggota pinjam melebihi plafon itu setiap 3 bulan sekali akan kami laksanakan. Untuk yang kelima itu biasa kami akan pemeriksaan aplikasi keuangan yang meliputi buku kas, buku bank, buku tabungan,
kartu simpan dana anggota, buku besar, surat perjanjian, pinjaman dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir, kami juga akan menjadwalkan rapat setiap 3 bulan sekali perkembangan koperasi kita serta evaluasi kerja pengurus, apakah mungkin pengurus itu sudah sesuai dengan apa yang telah diprogramkan atau belum. Dan seandainya belum, kami pun juga akan mengingatkan atau mengingatkan kembali program kerja tersebut. Kemudian untuk mempertingkat mungkin cukup itu saja dari saya, Pak Agung, maksud dan mencintai saya memberikan Pak Agung. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, rapat anggota tahunan 2019 ini yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti dalam prakteknya kami pun bisa merealisir apa yang sudah kita programkan. Satu kerja berat memang tahun ini kami bagi Pak Bendahara terutama dan Mas Aan juga untuk mempersiapkan mengenai sistem pembukaan secara komputerisasi yang akan sangat membantu mempermudah komunikasi kita dengan para anggota CU. Demikian Pak Ketua dan sidang yang hormat, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, masih semangat? Masih. Ya, tinggal sebentar lagi. Setelah kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas tahun buku 2019, maka acara selanjutnya adalah sesi tanggapan dan tanya jawab terhadap isi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2019. Untuk itu akan saya buka kesempatan termin pertama. Untuk termin pertama 2 orang. Dengan cara Bapak Ibu silahkan angkat tangan, kemudian sebut namanya terlebih dahulu, kemudian pertanyaan yang disampaikan secara lugas, singkat dan jelas, kemudian pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa, yaitu pengurus atau pengawas. Untuk itu saya akan buka kesempatan termin yang pertama untuk 2 penanya. Silakan. Mohon bantuan panitia. Silakan. Saya buka kesempatan termin pertama Bapak Ibu anggota yang akan memberikan tanggapan terhadap isi laporan pengurus maupun pengawas. Mungkin kalau tidak ada tanggapan, ada pertanyaan yang mau disampaikan setelah kita mendengarkan laporan pengurus dan laporan badan pengawas, boleh disampaikan. Boleh Pak, saya tanya Pak. Oke, angkat namanya siapa ya Pak? Nama saya Freddy Pak. Silakan Pak. Ya, nomor saya, nama saya Freddy, nomor anggota koperasi 032. Saya hanya menanyakan untuk realisasi untuk gedung baru kita, Pak. Ya kan gini, Pak. Mungkin Pak Kirdi mungkin sudah lelah mungkin ya. Kalau saya ke sana selalu disuguhi makanan. Ya intinya gitu. Apa yang sudah dijanjikan ke pengurus, saya sebagai anggota bisa nggak saya menagih gitu, Pak? Bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Nanti akan kita sampaikan kesempatan untuk terus untuk menjawab. Sekarang kita langsung orang yang kedua dulu. Silakan untuk pertanyaan yang kedua, angkat tangan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan berikan kesempatan kepada pengurus untuk menjawab pertanyaan Pak Freddy. Saya ulangi pertanyaannya. Kapan realisasi gedung baru untuk kantor Koperasi Talenta Sejahtera? Waktu dan tempat kami serahkan untuk pengurus untuk menjawab.
Baik, terima kasih Mas Freddy atas pertanyaan dan tanggapannya. Sebenarnya kalau janji untuk segera memiliki gedung baru sepertinya belum pernah kami sampaikan, tapi itu menjadi motivasi buat kami. Kami memang di dalam rapat, hampir setiap rapat mewacanakan bagaimana kita mengadakan kantor, bukan gedung. Kantor bagi operasional ACU kita. Tapi sekali lagi, yang seperti yang saya sampaikan, bahwa kami tetap membuat skala prioritas. Kami sudah hitung-hitungan, sebenarnya ketika membeli kantor baru ada kesanggupan. Dan itu sebenarnya menjadi kebanggaan kami pengurus sekarang ini, karena itu akan menjadi sebuah legasi atau warisan yang akan mudah dikenang oleh seluruh anggota. Tapi memang pengadaan itu tidak bisa serta-merta kami realisasikan pada kurun waktu sedekat ini. Sekali lagi mohon restu dari para anggota. Ketika sistem online ini sudah kita bisa realisasikan, kita akan berpikir di kemudian hari untuk merealisasikan kantor baru. Kalaupun sudah bukan kami lagi yang menjabat sebagai pengurus, mudah-mudahan pengurus yang akan datang mampu untuk merealisasikan rencana atau target kita untuk segera memiliki perkantoran yang baru. Itu yang bisa saya sampaikan ya Mas Freddy ya. Sekali lagi mohon doa dari. Oke. Mungkin Pak Edi bisa menambahkan. Baik Pak, makasih. Ya, makasih Pak. Freddy, saya ingin menambahkan juga, ini adalah ekspektasi kita semua ya untuk membuat dari kantor maju. Tetapi itu memang sudah kami analisis, kami hitung-hitung, bahkan kami pun sudah mencoba miling-miling, nyari-nyari tempat mana yang kira-kira mampu lokasi kita. Tapi sebagai gambaran Bapak Ibu, sebagai gambaran, kalau kita ambilkan uang simpanan kita, itu pasti akan menggerus simpanan sukarela Bapak Ibu, dan melihat kondisi di sini keuangan, ini yang kita pakai adalah dana cadangan. Itu saya yakin belum bisa. Kalau toh kita itu mencari rumah kantor di perumahan, itu paling tidak 400-an. Nah, kalau saya itu Pak Bubun memang pasti akan membantu. Kalau toh itu Pak Bubun dari Puskopit membantu pinjaman, katakanlah 350 juta, itu saya hitung-hitung kalau 15 tahun, itu angsuran kita adalah kurang lebih 7 juta, termasuk penyusutan. Nah, 7 juta itu kan yang harus kita keluarkan untuk membayar di sana. Apakah ikhlas Bapak Ibu untuk tidak menerima dividen sekian tahun ke depan? Itu yang menjadi pertimbangan saya, pertimbangan kami. Ya, itu memang kalau kita gelontorkan dari keuangan kita sendiri memang belum mampu jelas. Kami mampunya pinjam ke Puskopit memang ada anggaran alokasi yang cukup ringan 10% kalau tidak salah tahun itu memang bisa. Tapi kemarin memang sudah kami wacanakan di internal pengurus memang ya harus punya, memang harus punya itu lah kapannya, tapi pasti kita laksanakan. Itu Bapak, Ibu dan Mas Freddy, karena memang untuk mencari 7 juta, 8 juta itu memang berat untuk kami angsurkan di sana, karena pendapatan rata-rata kita ini paling besar 20 juta, 25 juta paling besar. Jadi itu memang belum mampu rasanya untuk saat ini, tapi itu pasti menjadi bahan pertimbangan kita untuk memotivasi kita semua.
Oh ya, perubahan biaya itu tak sampaikan ya. Oke. Saya kira itu aja yang saya sampaikan, nanti kalau ada tanggapan lain. Ada dari pengurus. Sini, Pak. Sudah. Sini, ke sini. Memberitakan. Dari sana kan enggak. Ini masih menambah yang tadi. Menambah yang Mas Freddy. Ya Pak. Dari penasihat. kalau penasihat. Ya Pak Ben, silakan Pak Ben. Ya, kalau penasihat omong tahu sendiri. Begini. Begini, koperasi kita ini harus dilihat sejarahnya. Kita mulai hampir dari nol. Dan ini suatu keberanian. Maka dari penasihat, apa yang ditanyakan oleh Freddy itu sudah masuk di dalam agenda. Contoh saja begini, mengenai badan hukum. Badan hukum ini sudah kita diskusikan lama. Tetapi lihat, dalam perjalanan sejarah, kita punya berbadan hukum. Hal yang sama juga kita terapkan pada soal kantor. Kantor itu memang satu tuntutan bagi satu koperasi yang mau eksis terus ya. Nah, maka yang kita harapkan ialah kita serahkan saja pada yang kuasa. Tuhan akan membantu pada waktunya. Lihat saja kata-kata saya terlaksana. Pada suatu ketika kita akan punya anak sendiri. Kurang lebih begitu. Partisipasi dari anggota ialah doa. Jangan menggerutu. Mendoakan supaya pada suatu ketika Talenta Sejahtera punya kantor sendiri. Amin. Ya. Demikian tadi Pak Freddy. Makasih Pak Ben. Para pengurus, semoga Pak Freddy puas. Saya akan berikan kesempatan untuk termin yang kedua bagi penanya. Memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kesempatan termin yang kedua. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Berikan kesempatan. Ayo, dengan siapa? Saya Pak. Ya, sebut namanya Pak. Pak Astanto. Pak Astanto. Nama saya Astanto. Astanto ya. Ya. Silakan Ya. Pak. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Baik. Ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya senang bahwa Talenta Sejahtera sudah mampu dan bersedia dan rela memberi bantuan sosial pada anggota. Itu suatu yang sangat positif. Yang kedua, berupa pertanyaan. Apakah Talenta Sejahtera mempunyai program khusus untuk membangkitkan kembali gairah perekonomian anggota, terutama kaitannya dengan kewirausahaan, sehingga nanti bisa lebih lancar lagi dalam berkoperasi. Yang ketiga, saya ingin menanggapi tentang gedung koperasi. Kalau sekiranya memang masih berat, saya kira tidak perlu dipaksakan harus mempunyai gedung. Saya kira bisa mengontrak dulu sambil untuk berjualan, sehingga ada timbal balik atau setidaknya meringankan kontrak gedung tersebut. Jadi tidak harus membangun dulu, kontrak dulu gitu. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Astanto. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan sebut nama, kemudian pertanyaannya yang singkat, padat, dan jelas. Ada lagi untuk pertanyaan yang kedua? Kalau tidak ada, saya akan lemparkan jawaban ini kepada. Oh, ada, silakan. Tadi dengan siapa? Mohon maaf. Astanto. Kopral Astanto. Maaf. Yang berikutnya Pak, ada pertanyaan. Agak suaranya kecil. Ibu atau Bapak mohon mic-nya didekatkan ke HP atau headset-nya. Pak Martinus, saya Bu Regina. Regina. Ibu Regina ya? Ya, ayo Bu, silakan Bu. Saya mau menanyakan ini Pak, ya ini sih sekitar ini. Mungkin suaranya lebih keras Bu, volumenya. Saya Pak, saya kan termasuk anggota yang pasif Pak. Papua. Silakan Bu, monggo. Nah, ini saya tanyakan gini Pak, Ada itu, KPK saya kepentok banget tuh untuk anak sekolah, sedangkan saya kan pasif di koperasi. Sedangkan semua kan pasti punya anak sekolah ya Pak ya, kalau untuk sakit apa-apa. Apakah saya bisa untuk minjam Pak, sedangkan saya selama ini pasif gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya akan berikan kesempatan untuk pengurus untuk menjawab pertanyaan yang penanya pertama, yaitu Bapak Astanto. Yang pertama itu ucapan terima kasih atas kepedulian Talenta Sejahtera. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah Koperasi Talenta Sejahtera punya program khusus untuk menggairahkan perekonomian para anggota, khususnya usaha bagi kesejahteraan anggota. Yang ketiga itu pengadaan gedung baru tidak usah dipaksakan, tapi dengan cara mengontrak lebih dahulu kalau belum punya kemampuan yang cukup. Baik, Pak Santa. Poin yang pertama, saya mengembalikan dengan ucapan sama-sama, Pak. Itu semata-mata karena koperasi ini dari kita juga untuk kita. Yang ketiga dulu, terima kasih atas pengertian dari para anggota, khususnya Pak Santa, bahwa gedung akan menjadi prioritas yang kesekian setelah prioritas-prioritas yang lain. Mengenai kontrak ataupun sewa ruangan, nanti akan kita atau kami pikirkan kembali. Untuk pertanyaan apakah pengurus mempunyai program khusus, bahasa khusus tidak, tapi pengurus dalam konteks sebagai pelayanan simpan pinjam, kami membuka pintu seluas-luasnya bagi para anggota yang ingin membangkitkan kembali gairah untuk berusahanya. Dalam rapat kami pernah membahas satu hal, bagaimana memberdayakan anggota agar bisa mensiasati kasus pandemi ini. Oleh sebab itu, ketika di grup besar CU Talenta itu ada banyak iklan, banyak transaksi di sana, sebenarnya kami dalam rapat-rapat itu merasa bahwa oh bagus juga ya, di sana ternyata ada interaksi, ada saling memberdayakan. Si A pesen sambal ke si B pesen lele ke si A, akhirnya makan bareng sambal sama lele. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, harapan kami ketika ini bisa berjalan dengan baik, kemudian membutuhkan suntikan modal untuk pengembangan usaha, tentu dengan senang hati pengurus akan membukakan pintu itu. Hanya memang kalau dikatakan apakah pengurus punya program khusus, coba nanti kita pikirkan, Pak. Harapan kami sebenarnya semoga pandemi ini segera selesai sehingga kehidupan segala sektor mulai normal. Tapi kalau seandainya seperti ini, ya coba nanti pengurus akan membuat sebuah program atau apapun juga namanya, melihat orang-orang yang sebenarnya mempunyai talenta atau kemampuan untuk berjaya tapi terpentok pada modal. Nah, itu nanti kita coba analisa dari teman-teman pengurus. Yang berikutnya pertanyaan Bu Sri Mulyo atau Bu Regina,
Iya. Oh, Bu Regina atau alias Bu Simon ya. Begini, pasif itu hampir banyak orang anggota kita yang pasif, dalam konteks dia pasif tidak ngapa-ngapain, tapi tetap membayar simpanan wajib. Gitu. Kalau masalah pasif tidak meminjam ya saya yakin Pak Timoyo pasti iya tidak perlu meminjam. Tapi untuk umum kalau jangan merasa bahwa wah saya tidak pernah minjam, tidak pernah apa. Tapi ketika Bapak Ibu ini yang penting melakukan kewajiban untuk selalu membayar iuran wajib atau simpanan wajib dalam setiap bulannya, itu namanya tidak pasif. Hanya tidak sering pinjam. Dan tidak sering pinjam itu ketika Bapak Ibu sebenarnya mempunyai kemampuan untuk meminjam dan mengembalikan dengan komitmen tinggi. Sebenarnya itu adalah salah satu peran serta dari anggota untuk memajukan koperasi kita. Jadi kalau uang kita banyak mengendap, saya pernah tanyakan Pak Ibu, itu ada dana tahun ini apa bulan ini yang terserap berapa? Waduh, agak ngendap banyak ya. Bahkan kami terakhir itu masih membuka rekening baru di Bank NSCB atau CBC, karena uangnya Pak Kirsi takut taruh di rumah. Saya bilang ya sudahlah nanti saya pesankan apa namanya berangkas. Tapi Pak Kirsi bilang sudah disimpan di bank aja ya sudah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian dan terkhusus Bu Regina. Jangan pernah merasa pasif karena tidak pernah pernah berinteraksi dengan anggota atau dengan pengurus. Tapi yang namanya pasif itu diam, tidak membayar kewajiban, tidak pernah memberi kabar, tidak beri apa-apa, sehingga menjadi account yang pasif, sungguh-sungguh pasif. Jadi terakhir bayar simpanan wajib 2013, namanya, kesini nggak ada apa-apa, itulah pasif. Tapi saya yakin, karena Pak Sri Mulya sudah aktif di kepanitiaan, saya yakin bahwa Bu Regina tidak akan pasif yang seperti itu. Jadi kalau Bu Regina mau pinjam tadi untuk biaya sekolah, silakan datang ke Pak Kirti. Terima kasih. Demikian tadi Bapak atau Ibu jawaban dari pengurus berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ibu. Terima kasih. Untuk berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Genadus Gugur. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan untuk menyemangati kami Pak sebagai pengurus atau pengawas sekaligus untuk memberikan evaluasi tentang jalannya operasi kami. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan pada Bapak Genadus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih karena pengurus dan pengawas melaksanakan virtual pada hari ini, dan tadi disampaikan oleh Ketua bahwa taat asas itu merupakan sesuatu yang perlu kita utamakan. Yang kedua, tema raatnya hari ini juga bagus. Kita berintegritas, talenta semakin berkualitas. Maka integritas itu perlu menjadi landasan kita, kemudian kedisiplinan anggota dan komitmen para pengurus untuk melayani anggota itu menjadi harapan kita semua. Kemudian dinamika tadi, pertanyaan dan jawaban tadi itu sangat baik, dan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan dari koperasi karena koperasi ini adalah milik kita. Kemudian menyangkut gedung itu memang Puskobit selalu menyediakan dana untuk pengadaan gedung. Tetapi itu kembali lagi kepada primer karena harus ada hitungannya, karena kalau langsung kita membeli gedung, Puskobit siap saja untuk menyediakan dana, tapi dividen anggota pasti akan tergerus untuk membayar bunga di sana. Tapi ketika ada hitungan-hitungan yang cukup dan bisa memenuhi, maka kita siap untuk membantu pengadaan gedung seperti itu. Pada prinsipnya kita mendukung dan juga ada hitungan sehingga anggota-anggota tidak mengalami tergerus dividennya. Kemudian Bapak Astanto tadi talenta memberikan sosial. Memang koperasi ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita, maka kami sangat berterima kasih talenta sedikit lebih maju untuk memberikan dana sosial kepada anggota-anggotanya. Banyak koperasi juga sudah memberikan dana ini, tapi banyak juga yang belum.
hanya mengurangi bunga dan lain-lain, tetapi untuk bantuan langsung kepada anggota itu sangat dirasakan, sehingga itu sesuatu yang sangat bagus dan itu harap diteruskan dan juga bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi yang lain. Kemudian pengadaan gedung tadi itu adalah mimpi kita. Mimpi itu adalah doa, dan ketika kita bawakan dalam doa, maka mimpi itu akan terwujud dengan baik. Maka pengurus teruslah bermimpi untuk mewujudkan koperasi kita menjadi lebih baik sehingga anggota-anggota semakin sejahtera. Kemudian untuk Ibu Regina tadi, baik pasif itu berarti tidak melaksanakan aktivitas sama sekali. Tetapi tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan bahwa kalau rajin membayar simpanan wajib, sukarela, dan belum pernah meminjam, maka itu bukan pasif, tapi Ibu belum menggunakan hak untuk meminjam. Maka sebagai anggota koperasi yang baik adalah kita menabung, kemudian kita meminjam, dan kita mengangsur. Karena itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk itu terima kasih untuk pengurus dan manajemen yang melaksanakan rapat hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sehingga kita tetap melayani anggota demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Koperasi kami. Bapak Ibu, masih adakah Bapak Ibu yang menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan melangkah pada pengesahan, tapi sebelumnya saya akan bertanya. Apakah Bapak Ibu? Ada Pak. Pak. Ada. Apakah Bapak Ibu semuanya? Ada. Silakan Pak. Pak. Ya. Pak. Ya, silakan. Namanya Pak? Nama saya Agnes Ningsih. Saya mau tanya Pak. Untuk sekarang kan koperasi itu untuk pinjamannya kan sebesar 3 kali dari tabungan kita ya. Terus apakah ada kemungkinan nanti ke depannya koperasi itu akan misalnya ada simpanan dengan menggunakan agunan gitu Pak? Misalnya sertifikat rumah atau apa gitu yang bisa lebih memperbesar pinjaman kita untuk lebih dari 3 kali tabungan. Itu aja sih Pak. Makasih. Silakan untuk pengurus langsung aja dijawab. Ya, baik. Pak Agel, Mbak Agel, Pining sih ya dari Citayam. Terima kasih. Iya, Citayam Pak. Untuk pinjaman di atas plafon itu memang kami sampai saat ini belum menggunakan agunan. Kami masih menggunakan kepercayaan. Bukan tidak mungkin kedepannya kami akan menggunakan agunan dengan pertimbangan agunan tersebut dapat kami simpan sebaik mungkin dan tidak berisiko bagi kedua belah pihak. Jadi pertimbangan kami, kalau kami menyimpan agunan di dekat rumah atau yang surat-surat berharga, itu kami memang ya di samping beban dan resiko kami sebenarnya. Karena ada salah satu yang mungkin karena orang yang baik meninggalkan BPKB di luar. Nah, ketika mau saya kasihkan BPKB-nya, saya bingung mana naruhnya ini. Nah, akhirnya ya, dengan suasana yang jernih, akhirnya itu yang menjadi pertimbangan kami. Sekali lagi ini adalah kepercayaan dan 3 kali simpanan tadi adalah sekali lagi ini adalah pertimbangan kami, pertimbangan kredit, panitia kredit untuk memberikan pinjaman disetujui atau tidak. Kalau memang itu potensi pengembaliannya lancar dan potensi untuk usahanya, katakanlah untuk usaha dan penggunaannya dalam istilah kreditnya untuk keparnya sesuai dengan tujuannya,
kami pasti akan kami pertimbangkan itu. Umpamanya kalau toh memang ada simpanan yang kurang, tetapi tujuannya itu benar-benar urgen, umpamanya untuk usaha ataupun untuk DP rumah, itu akan kami pertimbangkan, dan kita bicarakan di pengurus. Terlebih koperasi kita ini ada tanggung renteng. Tanggung renteng dalam artian ada referensi yang bawah. Paling tidak kami menanyakan Pak Mariono ini gimana, berisiko atau tidak, atau yang lainnya, anggota yang lainnya, yang pasti kami akan menanyakan referensi yang membawa itu. Kira-kira berisiko lancar atau berisiko macet, itu yang kami tanyakan, yang kami tanyakan kepada referensi. Itu paling tidak itu. Jadi dan lagi kalau memang agunan itu kami bicarakan dulu nanti teknis penyimpanannya, yang jelas teknis penyimpanannya bagaimana, dan itu perlu pemikiran kami bersama. Tapi pinjaman itu 3 kali simpanan itu lihat urgensinya untuk apa, untuk kepernya itu tadi. Kira-kira itu yang kami pertimbangkan nanti pada saat itu. Dan lagi-lagi apalagi kalau pinjaman ini sudah berulang-ulang, katakanlah top-up lagi, kami akan melihat track record-nya, rapotnya itu awalnya itu lancar atau tidak. Itu yang menjadi pertimbangan kami. Ya, yang menjadi pertimbangan kami. Katakanlah dalam perjanjian 1 tahun. 1 tahun ternyata sampai 2 tahun belum lunas. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami dalam memberikan pinjaman berikutnya. Jadi kami tetap menganalisis dari rapotnya Bapak Ibu sekalian sebagai pemegang koperasi ini. Saya kira itu jawaban kami dari pengurus. Yang dia menambahkan. Kita tak memberikan kesempatan untuk saudara kita yang muslim untuk berguna. Kita akan break 3 menit untuk memberikan kesempatan saudara kita untuk berbuat azan. Nanti kita akan bersambung kembali setelah 3 menit. Berapa? Jerus dulu. Ya, kita jerus. Pesen terus. Sudah saya closing.
Bapak Ibu anggota Koperasi Sekuritas Sejahtera yang terkasih, akhirnya pada sampai di penghujung rat kita sebagai closing dari kami pengurus. Sekali lagi kami hanya mau mohon doa restu dan peran serta dari anggota untuk mendukung kami, kinerja kami, sekaligus mengawasi dan mengontrol serta mengkritisi sehingga apa yang kami kerjakan sungguh selalu pada track yang benar dengan asas kejujuran, keterbukaan, dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah sungkan untuk mengkritisi atau menyampaikan evaluasi kepada kami. Dan kami mohon juga sekali lagi, marilah kita berkomitmen. Mbak Ageng, kalau tadi ada kalimat hanya 3 kali pinjaman, itu hanya menjadi pedoman kami di dalam mengelola pinjaman. Asas kepercayaan yang disampaikan Pak Firdi dalam trust tadi, itu yang utama. Ketika Bapak Ibu anggota Koperasi Sekuritas Sejahtera mempunyai komitmen yang tinggi, akhirnya pedoman itu menjadi tereliminir. Walaupun Bapak Ibu barangkali baru mempunyai simpanan 5 juta, tapi ternyata mampu atau boleh merealisasikan pinjaman 25 juta ketika memang kami melihat bahwa Bapak Ibu mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran dan bunga. Jadi semata-mata apa yang menjadi konsep atau rencana kerja kami adalah itu sebagai pedoman semata. Dan alangkah naifnya ketika kami harus meminta Bapak Ibu agunan untuk sebuah pinjaman yang notabene bahwa koperasi ini juga milik kita sendiri. Yang terpenting. Dan yang paling penting adalah, sekali lagi, kepercayaan yang diberikan pengurus kepada Bapak Ibu di dalam mengelola pinjaman itu yang lebih berharga daripada sekedar agunan berupa BPKB atau sertifikat. Itu closing saya. Mari bersama-sama kita mengembangkan koperasi kita untuk menjadi semakin sehat dan bermanfaat bagi seluruh anggota Sekuritas Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan jawaban pengawas serta jawaban-jawaban dari pengurus atas pertanyaan Bapak Ibu yang disampaikan dalam sesi tanya tadi. Saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas? Patungnya. Jadi, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas? Terima. Diterima. Ya. Kita menerima yang kelihatan dari sini. Diterima. Diterima. Maka kita akan memasuki sesi pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2019. Untuk itu, silakan untuk Bapak Ibu pengurus untuk menandatangani berita acara pengesahan. Bapak Ibu, saya mohon dan saya akan menunjuk 3 orang untuk kelak menandatangani berita acara pengesahan pelaporan pertanggungjawaban. Yang pertama,
Bapak Adrianus Aji untuk turut menandatangani pengesahan. Yang kedua, Bapak Didi Subandi. Ada Pak Subandi ya? Ada Pak Didi, masih standby. Pak Didi Subandi. Pak Didi Subandi. Mana? Masih ada nggak? Masih on. Bawahnya Freddy. Baik, yang pertama Pak Adrianus Aji, yang kedua Mas Fajar. Mas Fajar. Ya. Mas Fajar siap ya? Ya, Pak. Oke, Mas Fajar siap ya. Dan yang ketiga, ibu-ibu barangkali ada siapa ibunya? Arta siapa ya? Masih live belum? Yang mana? Bu Lili itu ada, Bu. Oh, Bu Lili. Ibu Lili Indah Siti itu. Angela Lili. Mana? Itu sama Freddy. Ya, ibunya namanya Indah Siti. Oh, baik. Baik ya, jadi Ibu Angela Lili, Bapak Adrianus Aji, dan Mas Fajar Subianto. Itu yang akan menandatangani pengesahan berita acara bahwa pelaporan RAP tahun buku 2019 Koperasi Seutalitas telah diterima dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati makan siang di rumah masing-masing. Ya, setelah pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2019, maka dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, maka sidang RAP ke-13 tahun buku 2019 saya nyatakan ditutup. Menyanyikan lagu ini. CU Perduki. Coba kita Salam selamat dan dan kita bersatu. Satu.
Putus-putus. Bapak Ibu, kita sampai pada penghitungan kata, kita akan tutup dengan doa untuk kegiatan. Kami kan untuk memunculkan wajah biar bisa. Ribet dong, Dek. Mohon penyalakan kamera masing-masing. Agar mohon kamera dokumentasi screenshot di layar Zoom. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang sudah Rat kalau tadi diskusinya dengan dua mohon bagi teman-teman silakan menggunakan hati kami. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk senantiasa bersyukur dengan rendah hati di hadapan. Berikanlah kemampuan dan juga kesabaran kepada kami, kepada para pengurus dan kepada semua anggota Koperasi Seutalita Sejahtera, agar senantiasa di dalam naungan berkat-Mu. Dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan penyakit COVID-19. Sertailah kami dengan berkat-Mu sehingga kami lebih baik dan lebih sejahtera. Kami mohon kepada-Mu dan selama-lamanya. Amin. Ya Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.